Halo semuanya. Situasi dunia saat ini sebenarnya telah ditentukan 100.000 tahun yang lalu. Banyak orang yang cinta damai sering berkata dengan penuh emosi bahwa dunia ini benar-benar tidak damai. Dan perang sepertinya tidak pernah berhenti. Faktanya, 80 tahun terakhir sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua telah menjadi periode paling damai di bumi sejak kelahiran umat manusia. Pertempuran brutal itu dimulai 100.000 tahun lalu. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ada banyak jenis burung, kelinci, anjing, dan monyet di alam, tetapi hanya ada satu jenis manusia? Mengapa spesies lain di alam berevolusi menjadi berbagai subspesies, tetapi manusia hanya memiliki satu? Mengapa tidak ada kerabat dekat manusia di alam? Jawabannya sangat kejam. Manusia dulunya memiliki banyak kerabat dekat, namun dalam persaingan yang kejam untuk bertahan hidup. Mereka semua dibuna oleh nenek moyang kita. 60 juta tahun yang lalu, lahirlah monyet betina, nenek moyang manusia dan nenek moyang semua spesies dalam ordo primata. 10 juta tahun yang lalu, di antara keturunan monyet betina, sebuah keluarga kera purba berdiferensiasi. 7 juta tahun yang lalu, beberapa kera purba mengembangkan kemampuan untuk berjalan tegak dan membuat alat sederhana. Dan mereka menjadi manusia kera. Munculnya manusia kera secara resmi membuka cabang hominid dalam ordo primata. 3 juta tahun yang lalu, populasi manusia lahir. Dari 1 juta tahun yang lalu hingga 100.000 tahun yang lalu, hewan dari genus Homo terus berdiferensiasi, berevolusi menjadi 14 jenis manusia termasuk Homo sapiens, Neanderthal, Homo sapiens, Homo floresiensis, Homo heidelbergensis, Yuanmo Homo, manusia Lantian, Jawa, dan Hobbit. Kerabat dekat umat manusia ini semuanya telah menciptakan peradaban primitif yang menakjubkan dan telah meninggalkan jejak serta bukti keberadaan mereka. Persaingan antar keturunan monyet betina sangatlah ketat. 100.000 tahun yang lalu, Homo sapiens lahir di benua Afrika. Homo sapiens pada masa itu memiliki kerangka dan kapasitas otak yang hampir sama dengan manusia modern. Semua manusia di bumi saat ini adalah keturunan Homo sapiens Afrika. Dengan munculnya Homo sapiens, manusia Yuanmo di Asia, Neanderthal di Eropa, dan spesies manusia lainnya yang tersebar di seluruh dunia punah satu demi satu. Neanderthal pernah menjadi penentang Homo sapiens yang paling kuat. Mereka lebih kuat dari Homo sapiens, memiliki kapasitas otak lebih besar, dan menghasilkan keturunan lebih cepat. Sebelum bertemu Homo sapiens, Neanderthal telah berevolusi ke zaman batu, mampu membuat dan menggunakan senjata batu sederhana, dan mampu menggunakan api. Spesies yang kuat ini pernah menguasai benua Eropa untuk waktu yang lama. 100.000 tahun yang lalu, Homo sapiens mencoba untuk pertama kalinya meninggalkan Afrika dan merebut wilayah untuk bertahan hidup di dunia luar. Tetapi mereka dikalahkan oleh Neanderthal, dan upaya pertama mereka gagal. 70.000 tahun yang lalu, Homo sapiens menciptakan bahasa dan agama, membentuk struktur sosial mereka sendiri, dan memiliki kemampuan untuk bertarung dalam kelompok besar, yang setara dengan menguasai teknologi tinggi. Homo sapiens keluar dari Afrika untuk pertama kalinya. Setelah sekitar 40.000 tahun bertempur, Neanderthal punah sepenuhnya di bumi.
Neanderthal terakhir mati 30.000 tahun lalu di wilayah yang sekarang disebut Spanyol. Setelah keluar dari Afrika, Homo sapiens dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Di benua Australia, awalnya terdapat 24 spesies hewan besar dengan berat lebih dari 50 kg. Namun, setelah Homo sapiens mendarat di Australia, 23 spesies punah, dan hanya kanguru yang bertahan. Pada zaman batu di Australia, ada spesies yang disebut Megalania, yang fosil kerangkanya panjangnya mencapai 7 meter dan berat beberapa ton, dan seukuran dinosaurus. Kadal monitor purba selamat dari tabrakan asteroid dengan bumi, tetapi dimusnahkan sepenuhnya oleh Homo sapiens selama zaman batu. Setelah Homo sapiens mendarat di Amerika, Amerika juga mengalami kepunahan massal spesies. Semua orang tahu bahwa manusia telah menyebabkan beberapa kerusakan ekologi di era industri. Tetapi jika dibandingkan dengan kerusakan yang dilakukan oleh Homo sapiens di zaman batu, itu tidak ada apa-apanya. Homo sapiens adalah spesies yang sangat agresif dan bisa sangat kejam bahkan terhadap manusianya sendiri. Jumlah suku Homo sapiens yang dimusnahkan oleh Homo sapiens hampir sama banyaknya dengan jumlah bintang di langit. Contoh paling baru adalah orang India yang tinggal di Amerika. Sebelum tahun 1600 orang-orang India menguasai benua Amerika. Pada puncak kejayaannya, jumlah penduduk mereka mencapai 100 juta jiwa, yang hampir sama dengan jumlah penduduk Tiongkok pada saat yang sama. Bangsa India pernah menciptakan peradaban cemerlang dan berkembang menjadi zaman besi feodal. Namun para penjajah yang datang dari seberang lautan tertarik dengan tanah orang Indian. Mereka percaya bahwa orang Indian tidak perlu ada. Pembantaian mereka terhadap orang India berlangsung selama hampir 300 tahun. Dalam 300 tahun terakhir, populasi suku Indian di benua Amerika telah anjlok dari puncak populasi sebesar 100 juta jiwa, dan tak terhitung banyaknya suku yang hilang akibat hal tersebut. Ada lagu berjudul The Last of the Mohicans, yang dimaksudkan untuk mengenang suku Indian Mohican yang pernah tinggal di hulu Sungai Hudson. Terlihat bahwa persaingan untuk bertahan hidup dalam ras Homo sapiens juga sangat ketat. Dari pengalaman Homo sapiens selama 100.000 tahun terakhir, tidaklah sulit untuk melihat bahwa berperang merupakan naluri bawaan Homo sapiens sekaligus pilihan tak berdaya yang dipaksakan kepada Homo sapiens oleh lingkungan hidup yang kejam. Untungnya, dalam 80 tahun terakhir, hal-hal seperti genosida dan pembunuhan massal tidak terjadi di dunia. Inilah kemenangan peradaban manusia dan titik awal bagi umat manusia untuk melangkah menuju peradaban yang lebih tinggi. Namun, peradaban itu rapuh dan gagasan primitif tentang survival of the fittest masih ada di benak sebagian orang. Kita harus sangat waspada terhadap hal ini untuk mencegah beberapa penghasut perang menyeret masyarakat manusia kembali ke pertempuran biadab. Bumi yang kita andalkan untuk bertahan. Hidup ini sebenarnya tidak aman. Di hadapan alam semesta yang luas, peradaban manusia sebenarnya sangat kecil dan rapuh. Jika peradaban manusia ingin terus berlanjut, seluruh umat manusia perlu hidup dalam damai, bekerja sama, dan bergotong royong. Ini adalah satu-satunya jalan keluar. Selamat datang untuk berlangganan saluran saya. Saya akan terus berbagi lebih banyak pengetahuan di sini,
Sampai jumpa di lain waktu.